Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu. Nah, sekarang kita akan membicarakan bagian kedua dari rumah tangga yang berbahagia. Suami yang bahagia dalam bekerja. Ya. Nah, Mazmur 128, 1-6 tetap merupakan bacaan kita. Sekarang konsentrasi kita pada ayat kedua dan ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Berkatnya ada beberapa, salah satu saya bicarakan dia dengan dirinya. Karena nanti akan menciptakan juga satu relasi yang manis. Istrinya bagaimana, anaknya bagaimana, tapi ini kan kita bicarakan pada bagian berikutnya. Nah, maka suami yang bahagia dalam bekerja, kenapa saya menyebut bagian bekerja? Aktiviti seorang suami sebagai seorang kepala keluarga adalah bagaimana menghidupi keluarganya. Maka menghidupi keluarga ini tentu dalam konteks pertama ekonomi. Bagaimana mencukupi sandang, pangan, papan, apa yang diperlukan. Kan begitu ya. Orang kan perlu pakaian, perlu rumah, tempat tinggal, perlu makanan. Gitu. Nah, itu menjadi bagian-bagian yang dipenuhi oleh sang suami. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab itu semua kita. Lepas dari berapa banyaknya gaji kita, itu menjadi nomor 2. Tapi bagaimana mengekspresikan tanggung jawab kita, itu yang utama. Ya. Berapa gaji kita itu nomor 2, tapi ekspresi bertanggung jawab itu yang utama. Sehingga bagi saya adalah kurang bertanggung jawab kalau suami-suami yang sebetulnya bisa kerja nggak mau kerja, lalu istrinya kerja, udah dia enak-enak aja begitu menikmati hasil keringat istrinya. Saya tidak ngerti ya apa yang sedang terjadi pada diri Anda, tetapi saya pikir Anda perlu mengubah seluruh wawasan pikir itu, memperbaiki diri baik-baik. Anda laki-laki, sudah sepatutnya Anda bertanggung jawab, ya. Nah, ini penting sekali untuk dipikirkan sama-sama. Jadi jangan menciptakan masalah dan persoalan yang sangat pelik. Itu sangat tidak baik. Nah, oleh karena itu saudara, pertama tadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi itu kan menjadi bagian daripada suami. Begitu. Nah, itu harus dikerjakan. Tentu di samping itu ada tanggung jawab psikologis. Bagaimana dia memberikan rasa aman, tentram, kasih sayang pada istrinya. Tetapi juga ketenangan, jaminan, protection pada anak-anaknya kan begitu. Ya. Nah, ini menjadi bagian yang harus diperankannya. Nah, lalu bagaimana juga dalam lingkup bergaulnya, berkeluarga, karena dia kepala keluarga yang menentukan ke areal mana kita bergerak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kan begitu ya. Nah, oleh karena itu memang tugas suami bukan menjadi tugas yang sederhana. Tapi jangan juga bilang tugas suami berat lalu tugas istri menjadi sederhana. Karena dua-dua punya kapasitas yang sama dalam bentuk yang berbeda. Ya. Tekanan atau stres yang berbeda dalam tugas-tugasnya, tapi sama-sama menuntut tanggung jawab atau kemampuan yang tinggi, yang kuat. Nah, ini yang harus dipikirkan sama-sama. Nah, suami yang bahagia dalam bekerja itu bagaimana? Karena dia menjadi bagian dari rumah tangga yang berbahagia. Karena apa dikatakan apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, istilah apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, maka suami yang bahagia dalam bekerja adalah suami yang bekerja berdasarkan upah keringatnya. Jadi dia tidak bisa menyedot keringat orang lain dan menghitungkannya kepada upahnya, itu maksudnya. Maka dia adalah seorang pekerja yang jujur. Ya. Dia tidak akan mengambil kenikmatan dari penderitaan orang lain. Dia tidak akan mengambil apa yang menjadi haknya, keringatnya. Ini menarik sekali. Ternyata kebahagiaan seorang suami itu juga muncul karena rasa takut akan Tuhan yang dimanifestasikan dalam wujud kerja yang jujur. Begitulah. Sehingga apa yang Anda nikmati memang fair, itu haknya Anda. Jangan sekali-kali belajar mulai menikmati apa yang tidak menjadi hak kita. Itu bisa jadi masalah. Sebetulnya itulah titik yang kita membawa persoalan ke rumah. Karena akibat ketidakjujuran kita itu. Menikmati keringat atau penderitaan orang lain. Kita bawa pulang sama dengan kita bawa virus kan. Oleh karena itu saudara, seorang suami yang berbahagia di tempat bekerja, pulang akan juga bahagia. Tetapi memang jadi masalah lagi. Bagaimana kerja bahagia kalau dari rumah nggak bahagia kan gitu kan. Maka itu kita sudah bicarakan takut akan Allah itu. Maka karena itulah suami penting jangan menodai rasa takut akan Allah dengan bekerja mengambil keringat orang lain. Tapi bagaimana dia mengekspresikan takut akan Allah dengan bekerja sesuai dengan jerih payahnya, hasil keringatnya. Dia belajar puas untuk apa yang didapatkannya. Saya kira gini ya, hidup untuk puas itu yang menjadi tidak sederhana juga dalam kehidupan kita. Karena kata puas sebenarnya tidak dikenal oleh semangat manusia. Kita tahu kata itu, tapi kita tidak tahu rasa itu.
Ya, itu sebab kita seringkali merasa tidak puas. Apa yang kita bilang, oh saya puas sekarang. Ya sekarang, besok. Hilang lagi tuh puasnya kan. Mau ini lagi, mau itu lagi. Jadi puas itu sangat momentum saja, sesaat saja. Tetapi tidak menjadi abadi. Kecuali kepuasan yang muncul karena mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bekerja seperti tuntunan bimbingan Tuhan memberikan kepuasan, kelegaan dalam batin kita. Nah itu makanya kata dibilang bahagia. Kenapa? Karena takut akan Allah. Jadi suami-suami yang bekerja, cobalah belajar bekerja jujur. Anda mungkin akan berkata, aduh bapak gak ngerti, gampang aja kalau khotbah. Gitu. No, saya pernah kerja kok. Ya. Ini hidup ini susah pak. Siapa bilang? Tidak susah. Memang hidup susah. Yang bilang gak susah siapa? Ya karena itu pak, kalau jujur-jujur mati kita. Siapa yang bilang mati? Emang udah pernah coba? Situ belum nyoba kok ribut. Kan gitu kan. Kita ini lucu sebetulnya. Sebelum nyoba udah bikin kesimpulan. Hanya karena ketakutan terhadap kesulitan yang akan datang. Yang kedua, kita seringkali menjadi tidak jujur karena kita mengukur diri kita, hidup kita, kepuasan, keberhasilan kita dengan orang lain. Sehingga orang lain punya mobil, lah kita mau nggak mau punya mobil. Tapi sebetulnya kapasitas kita nggak nyampe ke situ. Hasil jerih payah keringat kita tuh belum cukup untuk memenuhi itu. Tapi demi supaya jangan ketinggalan sama kiri kanan tetangga, maka rekek keringat orang pun kita tilep. Jadilah kita punya mobil. Tapi sebetulnya mobil itu bisa jadi sumber masalah ke rumah kita. Karena mobil ini akan menuntut lagi pengeluaran ekstra. Yang notabene sebenarnya saudara nggak bisa penuhi. Karena itu semakin menggilalah kita menghisap keringat orang lain, mengambil apa yang bukan hak kita. Semua orang bisa ngalamin itu kok. Ya. Nah itu yang parah. Yang kedua mungkin bisa minimal. Kita mengambil apa yang menjadi hak kita. Kita pakai mobil ini. Tetapi kemudian kita mengabaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Memang situ hak kita semua. Uang persembahan kok. Tapi kewajibanmu dalam pelayanan kau abaikan sudah. Yang penting dirimu puas. Kan kacau kan. Yang pertama memang sudah bukan hak dia ambil hak orang. Yang kedua memang hak dia tapi dia mengabaikan kewajiban. Kenapa? Ya karena itu tadi. Ya. Kita tidak mengerti lagi paham atau tujuan untuk apa sebetulnya kita hidup dan bagaimana kita hidup. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, bagian ini menjadi perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Supaya jerih payah itu betul-betul merupakan jerih payah keringatmu sendiri. Percayalah. Tuhan gak kurang berkat untuk memberkatimu dan tidak kurang kuasa untuk menaikkan jabatanmu. Gampang itu buat Tuhan. Tapi betullah dikatakannya cari dahulu kerajaan Allah maka segalanya akan ditambahkan bagimu. Jadi kerjalah dengan menikmati hasil keringatmu. Jangan sirik pada kiri kananmu. Tapi berprestasilah maksimal dalam hidupmu. Karena memang sudah semikian harusnya orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Sehingga ketika dia membawa pulang hasil keringatnya, membawa pulang hasil jerih payahnya, bahagialah seluruh keluarga menikmatinya. Sehingga itu bukan menjadi masalah, tapi menjadi satu ungkapan syukur yang hidup di dalam kehidupan keluarganya. Akan mewarnai kebahagiaan keluarganya. Oleh karena itulah dikatakan berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kenapa? Karena kau bekerja dengan jerih payahmu, dengan keringatmu, di dalam rangka engkau mengimplementasikan bukti daripada keimananmu. Sehingga orang tahu betul kau orang Kristen. Betul kau hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan karena itu bahagialah keadaanmu. Ya. Kenapa? Pertama paling orang-orang sekitar kita jadi orang-orang yang baik buat kita. Sahabat yang baik buat kita. Ya. Saya percaya orang baik gak mungkinlah kekurangan dalam pengertian. Bagaimana pasti ada saja orang yang akan menolong dia. Ya kan? Cuma kan kadang-kadang kita begini, dimintain tolong justru sama orang-orang yang gak baik-baik. Itu bikin pusing kepala kita. Ya, yang baik-baik malah sih suka-suka gak mau minta tolong. Ya, orang baik selalu punya integritas ekstra gitu. Mereka diem. Mereka perlu dibaik. Perlu ditolong. Yang sering minta tolong, yang repotnya justru yang gak baik. Nah kita kan mesti pinter. Mesti bijak. Maka saya percaya Tuhan selalu mencukupkan, Tuhan selalu menolong mereka-mereka yang kerja dan hanya memakan hasil keringatnya sendiri. Mereka tidak membawa virus ke dalam rumahnya. Tetapi siapa-siapa yang sudah menciptakan permasalahan, itu akan menciptakan permasalahan seperti efek domino bola salju di dalam keluarganya. Ya, maka begitulah sebetulnya setiap laki-laki akan diberkati oleh Tuhan, yaitu laki-laki yang takut akan Tuhan. Di dalam pekerjaannya mereka mampu berkarya dengan cara yang luar biasa. Sehingga sebagai pekerja-pekerja yang takut akan Tuhan, mereka akan berprestasi baik
dan bereputasi baik. Ini penting. Ada orang prestasinya baik, reputasinya jelek. Track recordnya, kelakuannya, moralnya payah. Maka kita reputasi harus bagus. Tapi ada juga orang-orang Kristen yang reputasinya bagus banget, prestasinya anjlok banget. Ya elah, kalau bisa. Kalau betul-betul Kristen sebetulnya nggak akan terjadi itu. Ya, karena dalam kerangka takut akan Allah, ingin memuliakan Allah, maka setiap pria ingin memuliakan Allah melalui pekerjaannya, berarti ya dua-duanya kan. Prestasi maupun reputasi. Maka kalau itu semangatnya, itu gairahnya, maka dia akan mendapatkannya. Dia akan kuat melakukannya, dialah the winnersnya. Kan gitu. Nah ini mestinya jadi semangat kita. Itu yang menjadi gairah kita, saudaraku. Maka dengan demikian kita akan memenangkan berbagai pertarungan yang kita hadapi di dalam kehidupan. Yaitu pertarungan untuk menjadi baik seperti apa yang Tuhan mau. Ya, ini perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Nah bagian-bagian ini menjadi satu bagian yang seriously sekali kita pikirkan. Bagaimana kemudian kita menggarap kehidupan demi kehidupan yang kita lewati itu. Menjadi kehidupan berkemenangan untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah para pria-pria harus percaya, bukan sekedar percaya diri untuk bekerja. Tapi percaya bahwa Tuhan melengkapi dirimu, memberkatimu. Karena itu coba belajar menikmati. Menjadi seorang suami, menjadi kepala rumah tangga. Yang sadar betul, pekerjaanmu akan menjadi kesaksian yang hebat. Bisa menjadi kebanggaan istrimu, kebanggaan anak-anakmu. Yang akan membawa dampak positif yang luar biasa di dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Nah itu jadi maka saya bilang, seperti sebelumnya itu jadi saling mengikat. Takut Tuhan kan membuat kita takut bikin dosa. Takut bikin dosa membuat kita hidup benar. Hidup benar membuat kita kan berprestasi bagus. Reputasi bagus kan gitu. Maka reputasi yang bagus membawa ke rumah dampak keharuman, kebanggaan. Baik bagi istri, baik bagi anak. Maka istri sangat bangga pada suaminya karena kejujuran sang suami. Bukan karena harta yang banyak itu. Ya, anak-anak bangga pada bapaknya bukan karena posisi atau kedudukan bapaknya. Kalau kebanggaan anaknya adalah posisi bapaknya, ntar lagi ngisep deh dia itu ya. Dia ikut-ikutan makan di situ itu bahaya. Tapi kebanggaannya adalah karena dia tahu betul bapaknya seorang pekerja yang berprestasi tinggi tapi punya reputasi yang luar biasa. Kan gitu. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, kepuasan demi kepuasan akan didapatkan oleh seorang suami yang bekerja di tempatnya bekerja. Karena takut akan Tuhan mewarnai dia, mengakibatkan dia ya melakukan segala apa ketetapan Tuhan. Sehingga gairah pembentukannya menjadi luar biasa. Dia seorang yang mempunyai dedikasi yang bagus di kantornya. Kenapa? Karena dia sadar betul. Bagaimana melalui pekerjaannya dia ingin memuliakan Tuhan. Ya harus punya dedikasi dong. Orang yang punya dedikasi kan akan dicaci maki di perusahaan. Ya. Bajing loncat, lari sana, lari sini. Mungkin Anda boleh-boleh sah-sah saja. Itu kan dijamin Depnaker. Kalau orang mau pindah ya haknya dia. Kan. Tetapi kita sudah melakukan tindakan tidak etis. Ya, yang sangat membahayakan. Lompat sana, lompat sini. Kemarin di partai A, sekarang udah di partai B. Katanya sih mau memperjuangkan ideologi. Ya, ideologinya miliknya partai dong. Pindah partai pasti rubah ideologinya kan begitu. Tetapi itu kejadian. Dan kita juga nggak ngerti lagi dah. Nonton bego aja kita istilahnya gitu. Nggak tahu lagi apa yang terjadi ini sebetulnya. Integritas membuat orang berani untuk berbeda dan tidak memegang apa-apa. Bagi dia itu jauh lebih penting, gitulah. Nah oleh karena itulah pekerja-pekerja yang bisa percaya itu tidak jadi pekerja yang melacurkan diri ke sana kemari. Karena dia punya dedikasi yang sangat tinggi. Dia abdikan dirinya. Ditunjang dengan loyalitas, kesetiaan yang ada di sana. Sehingga orang-orang seperti ini dedikasinya terjamin, loyalitasnya terpuji begitu ya. Masa iya perusahaan gak akan memberikan penghargaan. Cepat atau lambat penghargaan akan datang. Dan bau harum itu gak bisa ditutupi, kemana-mana akan kecium. Ya, itu penting. Sebaliknya bau busuk juga begitu. Dampaknya juga kemana-mana, malah lebih sengit lagi begitu ya. Karena bau busuk itu kan membuat orang geger. Udah busuk-busuk, bau. Kalau harum semua orang dia ih, harum benar ya. Oh, tenang di tempat semua. Tapi kalau bau bubar sudah kan gitu ya. Dampaknya itu lebih gawat begitu maksudnya. Nah oleh karena itulah para suami-suami Anda sebagai kepala keluarga, kebanggaanmu adalah ketika kau mampu berprestasi dan memiliki reputasi yang baik dalam dirimu. Kebanggaanmu bukan berapa uang yang kau bawa pulang. Apalagi kalau kemudian itu hasil keringat orang lain. Itu aib, itu virus, itu ancaman bagi kehidupan keluargamu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih,
di tengah-tengah kesadaran kita akan paham seperti ini, marilah kita mulai membangun satu tatanan nilai. Ya. Satu tatanan nilai yang penting di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi banyak sih suami-suami bilang, aduh Pak, memang kerja sih kerjalah, saya sih mau apa adanya, reputasi dan prestasi, oke. Tapi istri yang di rumah ini nggak tahan ini. Udah mau minta ganti TV ukuran seginilah, begitu katanya TV sekarang terlalu kecil, maunya ukurannya lapangan bola supaya nonton bolanya enak katanya. Walau mah, begitu ya. Lalu dia mau 1x1 sama lapangan bola TV, apa itu sudah. Tapi karena dia mau itu ya terpaksalah suami. Keringat sendiri nggak bisa untuk beli TV, ya keringat orang lain lah ditilep kan begitu, ya supaya bisa beli TV ini. Kenapa bisa terjadi? Jawabannya gampang, karena takut akan Allah tidak ada pada istri, kan begitu saja kan, ya. Nah karena itu membangun bersama-sama inilah perlunya luar biasa. Maka kembali tadi, maka suami memainkan peran pertama dulu sebagai kepala keluarga pada posisi yang strategis, mainkan peran itu dulu. Bagaimana bekerja, ya. Prestasi dan reputasi perlu dipertahankan. Disitulah letak harga diri yang sejati. Ya, tidak perlu mengiming-iming orang rumah dan mengharapkan penghargaan orang rumah dengan uang dan rupiah yang kita bawa. Karena seperti rupiah itu adalah harga jual beli yang bisa diperjualbelikan, maka itulah hidup kita, itulah diri kita nanti. Tragis itu. Tragis. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, menjadi menarik bukan bahwa ternyata rumah tangga yang berbahagia itu ada pada peran masing-masing kita tadi. Maka itulah peran suami harus dimainkan dengan jangan membawa pulang uang haram ke rumahnya. Ya. Tapi belajarlah membawa pulang keringatmu. Dan itu akan membahagiakan anak-anakmu, istrimu. Ceritalah pada mereka betapa bangganya engkau. Engkaunya hidup dari apa yang menjadi hakmu. Makan tidurmu. Jangan lebih. Ya kalau seorang nanti mendadak kasih kamu hadiah itu urusan cerita lagi, beda lah. Saya terlalu percaya Tuhan punya banyak cara gitu ya. Enggak usah ada suap kiri suap kanan pun. Ya, kadang-kadang kita nggak nyangka malah dari tempat yang kita nggak ada urusan. Kok ada tiba-tiba hadiah ini, hadiah itu begitu. Itu mah cara Tuhan pelihara orang mah luar biasa. Tapi juga jangan berpikir, kalau gitu aku ikut Tuhan nanti pasti ada hadiah. Salah lagi gitu loh. Saya cuma mau mengatakan kalau kekurangan pun Tuhan bisa menutupi dengan caranya yang hebat. Yang tidak pernah kita duga. Karena dia bertindak lebih dari apa yang bisa kita rencanakan. Ya. Nah oleh karena itu saudara, pikirkan, camkan itu baik-baik di tengah kehidupan kita supaya hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Ya. Nah, karena itulah saudaraku, penting untuk kita memacu kepada diri kita satu semangat bagaimana tampil menjadi suami the winners. Suami pemenang itu bagi saya adalah suami yang bangga terhadap apa yang bisa dibawanya pulang ke rumahnya bukan karena jumlah, tapi kejujuran yang sudah dilakukannya. Sehingga itu boleh menjadi ketenangan, kepuasan bagi keluarganya. Itu loh. Nah ini yang harus kita pertarungkan di tengah-tengah kehidupan kita supaya sungguh-sungguh kita bisa menggapai kemajuan demi kemajuan, pertumbuhan demi pertumbuhan supaya sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Nah jadi saudaraku yang kekasih, bagian-bagian seperti ini harusnya menjadi tanggung jawab sama-sama di mana kita bisa memberikan kontribusi yang utuh di dalam kehidupan rumah tangga. Istri yang memainkan peran suaminya juga begitu. Maka suami-suami yang akan takut akan Tuhan, dia akan pergi bekerja dan dia tidak akan mengambil apa yang bukan keringatnya. Ia akan melakukan tugas-tugasnya dan membangun prestasinya yang baik, reputasinya yang baik sehingga melalui kerjanya nama Tuhan dipermuliakan. Ia menjadi orang yang punya dedikasi dan loyalitas yang teruji dan terpuji, gitu kan ya. Oke. Kemudian dia menjadi seorang yang sangat bertanggung jawab dan menanamkan prinsip-prinsip kebenaran itu bagi keluarganya. Maka ia sedang menabur benih kebahagiaan. Tak lama lagi pohon kebahagiaan itu akan terus bertumbuh, berdaun, berbuah dan memberikan kepuasan bagi penghuni seluruh rumah, bukan? Nah, oleh karena itu saudara, dalam bagian ini mari kita pikirkan sama-sama. Coba kita mulai berani belajar mengevaluasi diri, mengubah gaya hidup kita. Seringkali kita pikir persoalan di rumah adalah karena istri yang cerewet lah, anak kayak inilah, karena beginilah, karena begitu. Tapi kita lupa, persoalan itu sebetulnya kita yang bawa. Ya semacam virus flu burung itu ya. Yang tidak tahu gimana, tidak tahu kemana, atau serak apps karena udara, karena apa, terhisap oleh kita. Maka flu burung itu ke bawah-bawah dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, terus melebar.
Seperti virus itulah kita ciptakan di rumah ketika kita membawa apa yang seharusnya tidak layak untuk kita bawa. Oleh karena itu, camkan ini, pikirkan ini baik-baik. Bapak-bapak tidak perlu terlalu bangga kalau anaknya takut akan dia. Secara psikologis yang namanya anak takut sama orang tua nggak perlu Kristen. Agama manapun begitu. Ya. Bukan itu ukurannya. Tetapi ukurannya sejatinya adalah bagaimana dia dengan Tuhannya. Maka relasi dengan Tuhannya itu akan membawa dia pada posisi yang luar biasa. Suami-suami, apakah Anda tak ingin keluarga bahagia? Suami-suami, apakah Anda tak ingin menuai hal-hal yang sukacita, yang hebat di dalam kehidupan ini? Karena itu, kalau Anda mau, mulailah dengan satu gaya hidup yang tepat, gaya hidup yang pas. Bekerja dan nikmati hasil keringatmu, jangan ambil keringat orang lain yang bukan menjadi hakmu. Belajarlah membangun dirimu, maka utuhlah engkau. Bahagialah keluargamu menanti kepulanganmu. Karena engkau akan bagaikan pahlawan yang pulang dari medan pertempuran. Maka Anda keluarga akan menanti-nanti dengan penuh pengharapan. Kebanggaan apa gerangan yang bisa kau ceritakan lagi hari ini? Kejujuran demi kejujuran akan mewarnai kehidupan keluargamu. Karena itulah yang kau bawa pulang dari tempat kerjamu. Karena kau hanya memakan hasil jeripayamu dan tidak jeripaya orang lain. Suami-suami, camkan, pikirkan itu. Harga dirimu bukan pada dompetmu, berapa tebalnya, tapi pada kejujuran batinmu. Bukan pada posisi atau jabatanmu, tapi reputasimu. Anak-anak, istri akan bangga. Selamat menerobosnya. Selamat memasukinya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk apa yang bisa kami pikirkan. Bagaimana seharusnya suami memainkan peran takut akan Tuhan. Sehingga dalam pekerjaannya mereka melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berdoa pula untuk istri-istri untuk mendukung suaminya boleh hidup jujur seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Memakan hasil jeripayanya dan tidak mencuri keringat orang lain di dalamnya. Apalagi membawanya pulang ke rumah menciptakan malapetaka dalam rumahnya. Persoalan demi persoalan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa kiranya ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami, kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus.